Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat beribadah kita kepada Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Seberapapun kita yang sudah hadir, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan. Kita memberikan hati kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi, saya undang saudara bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Buka hati untuk jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kepada Engkau pada saat pagi hari ini, karena kami tahu Tuhan Engkau lah yang memimpin kami dari rumah kami masing-masing, sehingga Engkau persatukan kami pada saat pagi hari ini untuk memuji membesarkan Engkau Tuhan. Hanya pujian yang kami boleh naikkan kepada Engkau pada saat pagi hari ini untuk menenangkan hatimu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami berdoa, semuanya ambil andil dalam pelayananmu. Pada saat pagi hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu, supaya kuasa Roh Kudusmu memimpin kami, memelihara kami, menyertai kami. Khususnya Engkau bertahta di atas segala ibadah kami yang kami adakan pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Percepat langkah mereka, ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh datang bersama-sama kami memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Khususnya mendengarkan Engkau berbicara kepada kami pada saat pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan, serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, bila ku renungkan kasih Tuhan.
kembali berdiri. Kita sama-sama membacakannya di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu berbahagia hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dengan hati paling terdalam, dengan penuh pengertian, dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Hatiku
Haleluya. Kami serahkan doa firman Tuhan kepada Ibu Manu PPD. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kepada kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan apa yang Tuhan. Sebab hanya itu yang dapat kami perbuat untuk membalaskan kebaikan yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Hingga kami pada memasuki bulan terakhir di tahun 2023 bulan Desember. Apabila kami melihat ke belakang banyak masalah, tantangan, rintangan, persoalan hidup, bahkan situasi kondisi yang sedang terjadi. Tapi kami bersyukur kami masih boleh ada hingga pada saat ini. Kekuatan di saat kami lemah, menopang kami dengan tangan-Mu yang berkuasa di saat kami jatuh. Jika kami ada di hadirat, ada segala seberapa pun yang datang pada saat pagi hari ini, urapi mereka, berkati mereka Bapa. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, mereka kerjakan dengan taat akan Tuhan, sehingga berkat keselamatan tercurah atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Kami menyadari kami manusia biasa yang kami luput dari segala dosa kesalahan kami. Ampuni kami, kudus, sucikan hidup kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu. Bentuk hidup kami menjadi dewasa lagi di dalam iman percaya kami terhadap Engkau. Hamba-Mu yang telah Kau persiapkan bercatat berita keselamatan bagi kami. Untuk bungkus dia dengan kuat kuasa dan rahmat yang tulus. Sembunyikan dia di balik salib, sehingga setiap tutur kata firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu benar-benar perkataan daripada-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semuanya akan menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami aminkan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami luaskan Kau bekerja dalam hidup kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara Tuhan, dalam masa-masa sulit hari-hari ini, saudara, kita perlu iman yang teguh, kita perlu kepercayaan yang kuat pada Yesus Tuhan, sehingga kita boleh melalui setiap persoalan, pergumulan, dan permasalahan yang di depan kita. Hari ini kita percaya ya firman Tuhan dengan judul bahwa dengan iman dan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi penghalang itu akan terhalang. Kita membaca firman Tuhan dalam Yesaya pasal 36 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita mau baca bersama-sama. Saya undang berdiri saudara. Pada hitungan ketiga kita membaca kitab Yesaya pasal 36 ayat 4 sampai ayat 5.
1, 2, 3. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Terima kasih. Saudara, dalam ayat keempat ini dari pasal 36 kitab Yesaya, di situ ada seorang raja yang bernama Hizkia berhadapan dengan raja juga, tapi Raja Asyur yang bernama Sanherib. Raja Asyur ini mengejek ya kepada Raja Hizkia dan mempertanyakan kepercayaan Raja Hizkia. Apa yang kau pegang itu? Kepercayaan apakah yang kau pegang itu sehingga engkau berani menantang aku? Saudara, karena selama ini kerajaan Asyur ini ada kerajaan yang besar, ya. Gak ada yang berani menantang Raja Asyur ini, ya, Sanherib. Dan kita tahu saudara, di kitab Wahyu dipakai istilah Babel untuk antikris. Dan pada saat itu Babel adalah kerajaan yang besar. Nah, saudara, dalam ayat ini Raja Hizkia ditanya oleh Sanherib, mengapa Hizkia berani melawan kehendak Sanherib? Ya. Lalu kita baca di ayat ke-6 ya. Ayat ke-6, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terpulang itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Saudara, dipertanyakan oleh Sanherib, rupanya yang berani menantang Raja Asyur itu hanya seorang, itu Hizkia, ya, seorang raja Yehuda. Ya. Tapi Sanherib ini nggak melihat ya kenyataan-kenyataan bagaimana sih Raja Hizkia ini berani melawan dia. Kenapa dia nggak tunduk kepada Raja Sanherib ini? Ya, beberapa kali mendapat undangan, bukan undangan untuk pesta, tapi beberapa kali mendapat surat tantangan ya. Kalau kita baca dalam Yesaya 37 ayat 14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah dia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saudara, dari pasal 37 ayat 14 ini, ketika Raja Hizkia mendapat surat tantangan, lalu dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ya. Karena Hizkia menganggap Tuhan itu sebagai sahabat dia. Hizkia menganggap bahwa Tuhan yang disembah itu adalah seorang penolong, dan kepada dialah, pada Tuhanlah Hizkia menyampaikan setiap keluh kesahnya. Dan hal itu dilakukan karena Sanherib ya, begitu menentang Hizkia. Tapi Hizkia berkata bahwa surat yang dikirim kepada dia itu bukan tantangan untukku, tapi tantangan kepada Allah. Ya. Hizkia membentangkan surat itu ya di ayat 16-20, Yesaya 37 ayat 16-20. Ya Tuhan semesta alam, kata Hizkia, Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.
Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Ayat 20. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Hizkia berdoa pada Tuhan. Dia bentangkan surat tantangan. Hizkia meletakkan persoalannya di hadapan Tuhan, karena Hizkia tahu bahwa Allah tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Allah yang disembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak mempermalukan siapa sih diri Allah itu. Dan akhirnya saudara, di Yesaya pasal 37 ayat 36-38, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam pertemuan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, ayat 37, sebab itu berangkatlah Sanherib raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ayat 8, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka Hadramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita lihat saudara, apa akhirnya dari seorang raja Asyur, Sanherib, ketika dia mempermalukan Allah. Sanherib mati di tangan anak-anaknya sendiri, karena dia mencela Allah, karena dia mencemooh Allah, menantang Allah. Nah saudara, seringkali kepercayaan kita juga menjadi taruhan. Seringkali iman kita juga menjadi taruhan. Nah, iman kita hari-hari ini menjadi sebuah taruhan ya, karena kita lihat bahwa bagaimana kekuatan iman kita, bagaimana kekuatan iman yang ada pada saudara. Apakah iman kita itu mempermalukan? Karena saudara adalah pengikut Kristus, ya. Jangan sampai imanmu mempermalukan Tuhan. Peganglah iman yang ada padanya. Begitu banyak hal yang dipertanyakan sesuai dengan iman kita, ya. Saudara, ukuran kekuatan kita pada hari ini dalam masa-masa sulit adalah iman kita, adalah kepercayaan kita pada Kristus Tuhan, adalah pengharapan kita pada Tuhan. Dalam menghadapi tantangan kondisi ekonomi, kesehatan kita, itu dibutuhkan iman yang kuat. Kita lihat begitu banyak kepercayaan orang yang sudah hilang. Banyak orang yang sedang menjual imannya. Banyak orang yang tidak pegang iman lagi, ya. Mereka mulai bimbang, ya, untuk bertahan. Apakah kita seperti itu? Apakah kita masih punya iman? Apakah sudah tidak tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yang luar biasa? Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus mulai bertanya pada kita semua. Karena kita tahu Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Dia bertanya, apakah aku akan menemukan iman di bumi ketika aku datang? Saudara, begitu mudahnya iman itu goyah karena mungkin suatu permasalahan yang sepele, saudara. Tapi itu memang jadi target sibis untuk kita orang percaya. Jadi Tuhan Yesus bertanya pada kita semua, masih adakah iman di dalam hidupmu? Saudara, Hizkia tahu bahwa dia nggak mungkin mengalahkan Raja Asyur, nggak mungkin Hizkia ini mengalahkan Sanherib, ya. Dia tahu, sehingga dia berpesan kepada rakyatnya orang Yehuda. Dia berkata bahwa apapun yang dikatakan oleh Sanherib, jangan menjawab. Karena Sanherib ini memprovokasi terus, menjelek-jelekan, ya. Sekarang juga saudara, bukan saatnya kita juga adu argumen, ya, tentang iman, ya. Tapi marilah kita mau pegang iman. Iman bukan untuk diperdebatkan. Mari kita mau pegang kebenaran, ya. Dan ketika ada orang mungkin bertanya, ya jawab aja kebenaran itu, tapi bukan untuk diperdebatkan. Jadi saatnya waktunya kita untuk membuktikan iman kita. Buktikan saja iman kita, ya. Kita harus buktikan bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kita pada masa-masa sulit saat ini. Hari ini saatnya kita berani, ya, mau membuktikan iman kita. Lalu kita baca dalam Yesaya 37 di ayat yang ke-31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ketika akarnya ke bawah, iman saudara makin dalam. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, dan dibangun di atas Dia, di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita harus menambahkan iman kita harus berakar di dalam Yesus sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Dia. Akar itu saudara nggak kelihatannya di dalam tanah kecuali pohon beringin, akar itu bisa ke atas. Demikian juga iman kita tidak perlu juga digembar-gemborkan. Tapi yang penting kita buktikan saja bahwa kita punya iman. Gak usah bilang saya punya iman, gak usah, tapi nyatakan saja, buktikan saja
Buktinya apa saudara? Kita hidup hari ini karena anugerah Tuhan. Bukan sombong yang diperkatakan bahwa aku punya iman. Ya, itu gak perlu saudara. Karena sudah terbukti bahwa hidup yang dipelihara oleh Tuhan hanya karena iman kita yang makin kokoh, ya, semakin dalam. Ketika iman kita berakar di dalam Yesus Kristus, maka ada buah-buah yang ke atas. Dan buah-buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Buktikan saja, ya, engkau mempunyai iman yang kuat. Sama seperti Hizkia kan, gak bicara banyak kepada rakyatnya. Hanya berkata jangan membalas mereka, jangan membalas Raja Asyur. Dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 18-20. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok. Ini kata-kata Sanhedrin, untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka bicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Yerusalem luput dari tangan Sanhedrin. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Mereka tidak berteriak untuk membalas, walaupun dilecehkan, walaupun dikata-katai. Tapi Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa, berseru kepada surga. Dan kita lihat apa akhirnya. Tuhan mengirimkan malaikat yang menyiapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, para panglimanya, ya, ratusan ribu mati di perkemahan Raja Asyur. Dan akhirnya 2 Tawarik 32 ayat 22. Demikian Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanhedrin Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ini akhirnya saudara. Tadi yang kita sudah bicarakan itu adalah tantangan dari luar. Karena di hidup kita juga kita mengalami suatu persoalan dari luar dan dari dalam. Raja Hizkia mendapatkan tantangan luar dari Sanhedrin, dan tantangannya dari dalam, ya, dalam Yesaya 38 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini tantangan dari dalam, sakit penyakit. Hizkia mendapat tantangan dari dalam, ya. Hizkia mendapat sakit yang mengakibatkan kematian. Nabi Yesaya datang kepada Hizkia dan berkata, sampaikan pesan terakhirmu pada keluargamu, ya, sebab kau akan mati. Tapi saudara, karena Hizkia mempunyai iman, ya, dia akarnya dalam, ya. Hizkia walaupun mengalami persoalan, mengalami tantangan, ya, dia bukannya menjadi hancur, ya, tapi dia semakin kuat dalam imannya, karena dia imannya berakar, ya, ke dalam. Lalu kita lihat dalam ayat ketiganya, apa yang dilakukan oleh Hizkia. Ia berkata, ah Tuhan,
Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ketika menerima kabar bahwa dia akan mati, mengalami sakit penyakit, dia tidak hancur, saudara. Tapi dia berpaling, dia berteriak pada Tuhan. Dan kita lihat di sini, Hizkia tidak minta sembuhkan saya Tuhan dari sakit penyakit ini. Enggak, dia cuma berdoa gitu, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan. Itu doanya. Dia nggak minta Tuhan sembuhkan saya, karena Hizkia tahu dalam hidupnya itu dia setia pada Tuhan, melakukan setiap perintahnya dengan tulus hati. Di sini kita lihat dia bahwa Hizkia mempertaruhkan imannya. Dia menjaga imannya, setia, tulus hati. Lalu apa selanjutnya? Lalu Allah rubah keputusannya. Yang seharusnya Hizkia mati, Allah rubah keputusannya. Allah tambahkan 15 tahun lagi umur Hizkia. Di sini kita lihat ada tambahan bonus, saudara. Seharusnya dia sudah mati, tapi karena iman yang dipegang oleh Hizkia, ya, iman yang kuat, yang teguh, yang berakar ke dalam, yang menghasilkan buah ke atas, dia tetap hidup. Iman yang kuat yang dimiliki Hizkia membuat dia tetap hidup. Bahkan ditambahkan umurnya 15 tahun lagi. Dia tidak minta sembuhkan Tuhan, tapi Hizkia tahu apa yang Tuhan lakukan. Itu karena apa? Karena ada hubungan erat, hubungan yang intim antara Hizkia dengan Tuhan, sehingga dia tahu apa yang Tuhan akan lakukan untuk dia. Jadi saudara, kita lihat bahwa Allah konsekuen. Allah konsekuen juga dengan iman saudara. Ketika saudara mempunyai iman yang akan terus ke bawah dan dibangun di atasnya sehingga menghasilkan buah, maka saudara akan lihat ada hasil-hasilnya. Buah-buah yang dihasilkan itu akan dinikmati oleh banyak orang. Bukan saja sembuh, tapi ditambahkan usianya 15 tahun lagi. Jadi kita lihat bahwa iman memberikan jauh lebih dari yang kita harapkan. Karena apa? Karena Allah yang mengembangkan, karena Allah yang menambahkan itu. Jadi hasil dari kepercayaan saudara, hasil dari iman saudara yang engkau pegang, kita lihat akan menghasilkan lebih daripada yang kita harapkan. Kolose 3 ayat 2 dan 4. Pergikanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Efesus 3 ayat 19-20. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu iman saudara. Hasilnya apa? Jauh yang kita ya,
melebihi apa yang kita inginkan. Itu karena apa? Karena iman. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman kita itu bekerja lebih besar dari apa yang kita lihat. Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pertahankan apa yang ada padamu. Pertahankanlah kepercayaanmu pada Yesus Tuhan. Pertahankanlah imanmu pada Kristus Tuhan. Bukankah pada masa-masa sukar ini kepercayaan itu akan makin hilang? Tapi kalau kita tidak, saudara, kepercayaan kita tidak menjadi kendor, tidak menjadi luntur, tapi semakin kuat kita bertahan. Sebab kita tahu iman itu mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudara, Hizkia tidak tahu harus membuat apa, tapi dia bentangkan surat tantangan dari Raja Asyur di hadapan Tuhan. Dia tidak mengumpulkan semua menteri, dia tidak mengumpulkan semua tentaranya, kekuatannya, tapi dia bawa surat itu di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, dibentangkannya, dan Tuhan lihat tantangan itu. Saudara, Hizkia lapor kepada Tuhan, karena Hizkia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan kerajaan Asyur. Ya kita tahu sendiri ya, kerajaan Hizkia itu hanya 2 suku, ya. Tapi Babel itu 127 provinsi, ya, berat sebelah, saudara. Nah mungkin menang. 2 suku melawan 127 provinsi. Itu suku ya, kan suku-suku dikumpulkan jadi 1 provinsi, ya. Tapi ini 127 provinsi, nggak tahu berapa suku, banyak, saudara. Tapi Hizkia nggak takut, Hizkia nggak gentar, tapi Hizkia tahu bahwa dia punya Allah yang dipegangnya. Hizkia tahu dia mempunyai Tuhan yang bisa dipercayanya, yang diimaninya, yang sanggup mengalahkan Sanherib. Saudara, tantangan dari dalam, yaitu sakit penyakit yang membawa kematian bagi Hizkia. Hizkia tidak gentar, tidak takut. Hizkia kembali memakai imannya. Dia masuk ke rumah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan sembuhkan. Saudara, inilah saat-saatnya kita mau membuktikan iman percaya kita bahwa kita punya Allah yang bisa kita pegang, Allah yang luar biasa. Di masa kesukaran seperti ini kita punya pegangan, ya. Bukan jimat, bukan keris, tapi kita punya Kristus. Pegangan kita adalah Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita, ya, yang akan membuktikan bahwa enggak sia-sia loh kalau kita ikut Tuhan Yesus. Maka itu saudara, pegang kepercayaan itu. Walaupun goncangan semakin keras, tapi iman kita makin kokoh. Walaupun tantangan semakin datang, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang mendatangi kita lebih dulu. Dan itu yang membuat kita makin setia, makin kuat dalam iman, dan kita mau tetap setia dalam beribadah dan selalu mengucap syukur. Amin. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku,
Kiranya Tuhan perlayakan kita semua untuk menerima firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia pecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti, minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kita angkat di buku sejarah sekolah kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan makan tubuh Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan minum darah Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak surga. Terima kasih kami sudah menerima persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Terima kasih atas korban-Mu di dalam salib untuk menebus dosa kami. Bersyukur bagi Tuhan. Sekali kami mempunyai kekuatan yang baru. Sekali kami tidak takut untuk melangkah dalam hidup kami. Kami akan pegang iman kami. Kami akan pegang kepercayaan kami pada Yesus Tuhan.
seorang kepala. Kami akan terus naik. Kami tidak akan menjadi yang terbelakang. Terpuji nama Yesus. Terpuji nama Yesus. Kami percaya dengan iman kami hadapi semuanya. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Kita katakan pujian darah Yesus saja. Terima kasih.
semua dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat, termasuk info-info untuk Natal ke depan, baik Natal umum dan Natal anak-anak sekolah minggu. Janji iman yang Bapak Ibu sudah genapi, Tuhan memberkati dengan lipat kali ganda. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang dulu, kalau masih mengasuh dapat memberikannya kepada Ibu Mangku PPD sebagai pendahulu Natal tahun 2020. Sedangkan untuk anak-anak sekolah minggu dapat diberikan kepada Ibu Mediati atau saya sendiri. Mewakili panitia Natal, saya mengucapkan banyak terima kasih atas setiap janji iman yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan untuk mendukung kegiatan Natal di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk diakonnya juga setiap bulannya Bapak Ibu dapat berikan kepada Bapak atau Ibu Serega sebesar Rp10.000 ya. Mari saudara kita semua bangkit berdiri karena untuk ibadah kita pada pagi hari ini agar jemaat dapat mengikuti ibadah sesi kedua. Kami memuji kebesaran selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya.